Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Jogja Jelang Siang untuk edisi kali ini. Dan kita akan berlanjut ke segmen berikutnya, yaitu Bincang Jelang Siang yang akan membahas tentang pengembangan pariwisata berkelanjutan. Untuk itu pemirsa, kita simak Bincang Jelang Siang selengkapnya. Inilah Bincang Jelang Siang pemirsa, kita akan membahas tentang pengembangan pariwisata berkelanjutan. Bersama dengan narasumber kita ada Bapak Gilang Ahmad Fauzi, SSMDS. Beliau adalah dosen Prodi Pariwisata STPA AMTA Yogyakarta. Selamat pagi menjelang siang Pak Gilang. Selamat pagi Mas Ari, sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir di pagi menjelang siang hari ini. Kita akan membahas soal wisata berkelanjutan. Betul, Mas. Ini sebenarnya apa sih Pak? Sebenarnya pariwisata berkelanjutan itu memang banyak definisinya ya. Jadi konsep pariwisata berkelanjutan itu ada yang bilang bahwa pariwisata yang dampaknya tidak hanya dirasakan oleh generasi sekarang, tetapi juga bisa dirasakan oleh generasi yang akan datang. Kalau dari UN Tourism sendiri, definisi pariwisata berkelanjutan konsepnya memang seperti itu. Pemberdayaan masyarakat, melindungi, melestarikan budaya, sekaligus melindungi lingkungan. Sehingga dampak negatif dari pariwisata itu bisa diminimalisir. Sehingga destinasi pariwisata juga dapat dirasakan oleh generasi-generasi berikutnya. Jadi bukan hanya sekedar orang datang liburan foto-foto selfie, tapi juga bisa menjaga kelestarian lingkungannya, terus memberdayakan masyarakat sekitar dan lain sebagainya gitu ya Pak? Ya, betul sekali. Ya. Ya. Ini ada 3 poin penting berarti yang harus dipenuhi untuk bisa menjadi wisata berkelanjutan Pak ya? Tadi. Betul ya. Jadi ada 3 poin, sebenarnya ada 4 Mas. Jadi kalau dari GSTC sendiri, GSTC itu adalah Global Sustainable Tourism Council, yang mana lembaga akreditasi untuk mensertifikasi. Sebenarnya mereka juga sudah berkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata untuk memberikan sertifikasi destinasi-destinasi berkelanjutan, dan itu sudah diakui secara dunia seperti itu. Tadi 3 poin yang saya sebutkan tadi, sosial, budaya, ekonomi, lalu juga pelestarian lingkungan. Ada satu lagi yang memang mereka usung, yaitu sustainable management. Jadi manajemennya itu juga berkelanjutan. Gitu. Dari sisi SDM, mereka juga harus paham mengenai apa itu konsep pariwisata berkelanjutan sehingga bisa mempengaruhi 3 pilar yang lainnya. Jadi semuanya senang jadinya. Semuanya senang, betul sekali. Tidak hanya pengunjung yang senang, tapi juga masyarakat sekitar dengan adanya dampak ekonomi dan lestari lingkungan. Dan lestari lingkungan. Begitu ya Pak ya. Jadi ini sangat penting untuk pariwisata saat ini Pak. Betul. Pariwisata berkelanjutan ini. Ya, pariwisata berkelanjutan memang sangat penting karena ternyata pariwisata itu juga selain dampak positif yang ditimbulkan, ternyata pariwisata juga memberikan dampak negatif tadi terhadap sosial, ekonomi, budaya, dan juga lingkungan. Dari sisi ekonomi, ketika pariwisata tidak dikelola dengan baik, itu ada dampak negatifnya, salah satunya itu adalah kebocoran ekonomi. Dan bagaimana itu maksudnya Pak? Kebocoran ekonomi itu maksudnya adalah dari kegiatan pariwisata banyak orang-orang asing yang datang ke destinasi pariwisata, lalu mereka mulai melakukan investasi di situ atas nama mereka sendiri, padahal orang asing tidak bisa berinvestasi di situ, seperti itu. Lalu yang paling terlihat dampaknya itu adalah inflasi, Mas. Inflasi tentunya. Misalnya, contohnya Mas Ari, ini kita lagi puasa ya, tapi kita membicarakan masa air mineral misalnya. Boleh. Air mineral di sini itu harganya berapa ribu, ketika di destinasi pariwisata pasti harganya akan naik. Betul. Itu contoh yang sangat kecil, paling sederhana saja. Gitu. Lalu untuk dampak budaya, itu budaya akan tersusut ya, akan mengalami penyusutan. Lalu dampak lingkungan juga pasti akan jelas. Polusi, sampah, polusi suara, sampah di mana-mana. Bahkan destinasi-destinasi pariwisata pun kita juga bisa melihat sampah-sampah itu menumpuk karena kegiatan pariwisata. Dan itu tantangan terbesarnya ya Pak ya. Betul. Bagaimana untuk bisa membuat tempat wisata yang dikelola ini bisa tetap ramai, bisa mendatangkan ekonomi untuk masyarakat sekitar, tapi tetap bersih dan juga lestari. Itu menjadi tantangan begitu besar ya Pak ya. Ya, betul sekali Mas Ari. Kemudian untuk salah satu yang menjadi ramai diperbincangkan sekarang adalah adanya overtourism biasanya Pak ya.
betul ya. Betul. Itu bagaimana mengantisipasinya, Pak? Over tourism itu adalah ya kondisi di mana destinasi pariwisata carrying capacity-nya atau daya tampungnya itu melebihi dari kapasitas maksimal gitu. Ketika melebihi kapasitas maksimal, tentunya kenyamanan pasti akan berkurang. Kualitas pariwisata itu juga akan berkurang. Dampak terhadap sekitarnya itu juga pasti akan ada. Contohnya salah satu desa wisata yang sangat kita banggakan di Yogyakarta, Desa Wisata Ngelanggeran itu, sebelum konsep pariwisata berkelanjutan itu diadakan di sana, diselenggarakan di sana, mereka itu pada saat setiap minggu itu naik ke atas Gunung Api Purbang Langgeran, turun untuk membersihkan sampah. Itu kalau tidak salah itu sekitar 2 kuintal sampah yang diturunkan dari Gunung Api Purbang Langgeran. Sehingga mereka melakukan evaluasi secara mendalam, apa sih bagaimana pengelolaan ini supaya wisatawan datang tetap banyak, pendapatan dari pariwisata juga tetap banyak, tetapi kita juga tetap melestarikan. Sehingga pengelolaan dengan konsep pariwisata berkelanjutan itu mereka mulai jalankan di sana. Berarti memang Desa Wisata Ngelanggeran menjadi salah satu pilot project yang luar biasa, Pak ya. Bisa Ya. menjadi contoh untuk desa wisata lain. Salah Betul satu pelopor sekali. juga kalau tidak salah. Salah satu pelopor dan bisa menjadi benchmark untuk desa wisata berkelanjutan. Karena mereka kan juga sudah menerima penghargaan dan diakui secara dunia. Betul. Dan ini menjadi tantangan adalah untuk bagaimana mengupayakan wisata berkelanjutan ini bisa bekerja sama dengan banyak pihak. Salah satunya adalah masyarakat. Betul. Untuk memberikan pemahaman dan juga pengertian terbaru itu menjadi tantangan tersendiri ya Pak ya? Ya, masyarakat di sini sebenarnya ini menjadi pelaku utama ya. Mereka itu pemilik dari destinasi, pemilik dari semua apa yang mereka miliki di destinasi pariwisata. Contohnya tadi desa wisata. Nah, mereka itu menjadi pemilik dari desa wisata ini. Tentunya mereka juga harus menjadi pengelola. Mereka yang mengelola karena mereka memiliki sense of ownership atau sense of belonging, rasa kepemilikan dari desa itu sendiri, sehingga ketika sense of belongingnya kuat, tentunya mereka pasti akan menjaga. Dan masyarakat lokal selain diajak untuk berpartisipasi dalam kegiatan pariwisata ini, mereka itu menjadi garda terdepan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan juga budayanya. Gitu. Jadi memang peran masyarakat di sini itu menjadi memiliki peran yang sangat-sangat krusial. Memiliki peran yang sangat krusial, penting karena mereka adalah menjadi garda terdepan itu tadi ya Pak ya. Kemudian kalau kita lihat beberapa waktu belakangan ini banyak sekali terutama di salah satu daerah di Indonesia di mana ada banyak warga bahkan ada negara asing yang menjadi investasi. Berarti itu bisa dibilang bisa merusak wisata berkelanjutan Pak ya kalau adanya kasus seperti itu ya Pak ya. Ya betul sekali karena masyarakat lokal tidak akan tersisihkan dari sana gitu. Karena masyarakat tidak akan akan terhambat untuk untuk berinvest juga di destinasinya seperti itu. Karena itu tadi bahwa itu dari dampak ekonomi ya yang ditimbulkan oleh kegiatan pariwisata. Nah tadi selain dari ekonomi juga pariwisata itu dapat kita berkegiatan berwisata itu sebenarnya kita juga memproduksi karbon emisi Mas. Jadi betul. Ketika kita jalan-jalan itu kita juga berkontribusi dalam memproduksi karbon emisi. Dari karbon emisi itu tentunya juga akan merusak lingkungan, sehingga kita juga harus aware, harus sadar, harus mempertimbangkan praktik-praktik baik yang bisa kita lakukan selama kita berwisata. Nah ini praktik baik berwisata bagi pengunjung. Kalau tadi dari sisi masyarakat sebagai mereka salah satu stakeholder atau yang memiliki tempatnya, yang menjaga. Nah kita dari segi pengunjungnya seperti apa praktik baik yang harus dilakukan biar tetap bisa menjaga lingkungan, ekonomi, sosial dan sebagainya? Ya, tentunya kita juga harus menghormati destinasi pariwisata itu sendiri. Dari sisi ekonomi, kita juga bisa mulai sebagai pengunjung kita membeli produk lokal, menggunakan jasa dari komunitas lokal, sehingga ketika kita membeli produk dan jasa dari komunitas lokal, kita mendukung komunitas tersebut ya. Kita mendukung masyarakat lokal dan tentunya mendukung ekonomi lokal, ya, pengembangan ekonomi di sana. Lalu dari sisi bagaimana ketika kita berwisata, kita juga harus menghormati budaya setempat. Ada hal yang bisa dilakukan dan do and don'ts-nya kita juga harus paham.
tidak hanya wisatawannya saja, tetapi tour operator atau tour guide, tour leader itu juga bisa berperan dalam memberikan edukasi kepada wisatawan apa yang sebaiknya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan pada saat kita berwisata. Sehingga ada kolaborasi antar pihak ya, tidak hanya wisatawan saja. Lalu dari sisi tadi dari sisi ekonomi mensupport atau mendukung melarisi UMKM sekitar gitu ya Pak. UMKM sekitar betul, tinggal di homestay lokal. Betul. Dari sisi pelestarian budaya sekaligus juga menjaga lingkungan ya, peran dari wisatawan itu juga cukup besar. Misalnya contoh kecil saja, ini juga kan kampanye yang sudah digaungkan lama bahwa kita harus mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, bawa tumbler ya untuk mengurangi penggunaan botol air minum plastik sekali pakai, karena dampaknya juga cukup besar, dampak negatifnya. Selain itu kita juga kalau bisa ada kegiatan juga yang ikut melestarikan alam gitu. Contohnya misalnya ada di beberapa daerah ada kegiatan wisata yang diberi nama voluntrip. Jadi jalan-jalan sekaligus volunteer untuk memelihara lingkungan. Misalnya bisa dilakukan dengan menanam pohon entah mangrove, pohon yang juga bisa mengurangi karbon emisi, atau menebar benih ikan, tapi ikannya bukan ikan yang invasif ya Mas ya, ikan lokal endemik setempat. Lalu juga yang sekarang yang terbaru ini adalah menuang ekoenzim di sungai, karena ternyata ekoenzim itu juga dapat memperbaiki ekosistem air. Gitu. Baik, jadi memang tugas bersama Bapak ya. Tugas bersama masyarakat kita, tapi wisatawan juga harus melakukan berbagai praktik baik. Salah satunya mungkin hal yang paling sederhana yang bisa saya tangkap adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan dan upaya mengurangi plastik sekali pakai yang bisa mencemari lingkungan. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita bersama dengan Bapak Gilang Ahmad Fauzi. Jadi pastikan Anda jangan kemana-mana. Tetap di Jogja Jelang Siang. Super Suara Perempuan. Suami sebelumnya karyawan di sebuah toko perak. Memang udah basicnya pengrajin ya, pengrajin. Jadi emang udah seneng hal-hal yang unik gitu. Saya mencoba, kenapa kan Bapak bisa gitu. Bapak mencoba bikin yang bahannya simple aja dari kayu gitu. Kenapa? Karena pertama bahan bakunya lebih gampang dicari ya untuk di Jogja ini gitu, dan kualitas kayunya juga bagus, serat kayunya tuh bagus dibandingkan dengan kayu-kayu yang lainnya. Tips untuk memulai sebuah bisnis gitu ya, seperti apa? Yang penting niat, terus belajar, dan jangan berkecil hati gitu. Saya nggak bisa, saya ini harus bisa, pasti bisa. Orang lain bisa, pasti aku juga bisa. Papers black with lies, promises burn under dirty skies. They talk, but never walk. Rotten throne, rotten crown, building chaos, killing us down. Rotten throne, rotten crown, won't be silenced, won't back down. Kepada para ibu, karena Rasulullah SAW bersabda bahwa al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah madrasah yang utama dan pertama bagi anak-anaknya. Islam itu tidak lekang oleh masa. Apa yang diajarkan oleh Islam itu berlaku sampai ke akhir zaman. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka.
Dalam hadis Rasul SAW disebutkan, "Idza mata ibnu Adama in qata'a amaluhu illa min thalathin." Anak adalah peniru yang paling jago karena dia akan terbentuk karakternya dari apa yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia rasakan dari orang-orang sekitarnya. Memberi contoh adalah tata cara terbaik ketimbang kita memaksakan seorang anak untuk mengikuti apa yang ada di dalam pikiran kita. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Bincang Jelang Siang di Jogja Jelang Siang untuk hari ini. Kita masih akan berbincang kembali bersama Bapak Gilang Ahmad Fauzi. Beliau adalah dosen Prodi Pariwisata STPA AMPTA Yogyakarta. Kita masih membahas pengembangan pariwisata berkelanjutan. Dan kita kalau berbicara soal wisata tidak bisa lepas dari yang namanya kota Yogyakarta sebagai Betul sekali, Mas Ari. kota wisata. Dari kacamata Pak Gilang, untuk wisata berkelanjutan di Yogyakarta ini apakah sudah berjalan atau seperti apa, Pak? Yogyakarta memiliki potensi yang luar biasa ya, Mas, di sektor pariwisata, budaya, destinasi alam, sehingga kita juga harus memikirkan konsep pariwisata berkelanjutan ini juga harus diterapkan di Yogyakarta. Kondisi di Yogyakarta ada beberapa destinasi yang sudah menerapkan konsep pariwisata berkelanjutan itu, bahkan sudah tersertifikasi menjadi destinasi pariwisata berkelanjutan. Seperti contohnya yang tadi saya sebutkan, Desa Wisata Ngelanggeran, lalu di Penting Sari, lalu juga di beberapa desa wisata yang lainnya. Di Bali juga ada Desa Wisata Penglipuran, itu mereka sudah mendapatkan sertifikasi. Nah, program sertifikasi itu tentunya tidak terlepas juga dari peran pemerintah juga. Jadi pemerintah juga sudah, baik Pemda maupun pemerintah pusat juga sudah melakukan upaya untuk menerapkan konsep pariwisata berkelanjutan ini lewat sertifikasi desa wisata, sertifikasi pariwisata berkelanjutan, lalu sertifikasi CHSE dan beberapa sertifikasi lain. Tetapi masih banyak destinasi yang atau desa-desa wisata atau destinasi pariwisata yang memang belum menerapkan konsep tersebut, sehingga implementasinya memang belum merata, sehingga diperlukan adanya beberapa usaha ya, effort yang memang harus keras, yang bisa diusung untuk lebih dilakukan, ditingkatkan kembali di sana. Terkait tadi sertifikasi ini menjadi salah satu hal penting untuk bisa menjadi daerah yang memang berwisata berkelanjutan. Sebenarnya untuk bisa mendapatkan sertifikasi itu syaratnya apa saja sih, Pak? Syaratnya sangat banyak ya, Mas. Jadi list daftarnya itu sangat banyak sekali, dan itu juga teman-teman dari desa wisata atau dari bahkan tidak hanya desa wisata, tour operator hotel pun juga bisa mendapatkan sertifikasi itu. Itu bisa diakses secara online, secara gratis dari lembaga yang tadi yang namanya GSTC yang sudah berkolaborasi juga dengan Kementerian Pariwisata. Nah, itu untuk mendapatkan sertifikasi itu memang komponen penilaiannya sangat banyak, mulai dari sustainable manajemennya seperti apa. Apakah mereka dari sustainable management, apakah staf-staf di lingkungan manajemen pengelolaan dari pengelola baik desa wisata, tour operator maupun hotel itu mereka sudah paham mengenai konsep pariwisata berkelanjutan. Adakah SOP-SOP yang dilakukan seperti itu? Nah, SOP-nya harus terdokumentasi. Terdokumentasi dalam arti harus ada print out-nya atau dokumen elektroniknya. Lalu itu sebagai salah satunya saja ya dari ratusan yang harus oleh pengelola destinasi pariwisata. Ada juga dari komponen sertifikasi untuk komponen sosial ekonomi, yang mana apakah pendistribusian dari dampak ekonomi ini sudah merata. Dampak ekonominya siapa saja yang dilibatkan oleh masyarakat. Apakah ada dilibatkannya itu, apakah hanya satu pihak saja atau memang semua elemen masyarakat itu dilibatkan. Lalu kalau misalnya contohnya dari pengelolaan pelestarian budaya, apakah memang mereka ada SOP untuk kunjungan ke destinasi budaya atau misalnya destinasi yang disakralkan, apakah ada SOP-nya? Lalu apakah pengelolanya juga concern terhadap
aktivitas pariwisata di situ, bagaimana untuk bisa melestarikan budaya juga. Nah, ada satu lagi komponennya, itu adalah pengelolaan lingkungan. Nah, dari pengelolaan lingkungan itu, apakah kegiatan pariwisata itu bisa merusak lingkungan? Pengelolaan sampahnya seperti apa? Lalu dari sisi carrying capacity-nya juga bisa dilihat. Carrying capacity-nya berapa? Apakah selama ini kegiatan pariwisata itu melebihi carrying capacity sehingga terjadi yang namanya tadi over tourism tadi, seperti itu. Jadi itu adalah beberapa hal-hal yang harus dipenuhi oleh destinasi pariwisata untuk bisa mendapatkan sertifikasi. Tentunya ada banyak hal-hal lain yang juga harus dipenuhi. Tapi meskipun banyak, bukan tidak mungkin untuk bisa dilaksanakan. Bahkan sudah banyak contohnya di Yogyakarta yang sudah mendapatkan sertifikat untuk pariwisata berkelanjutan. Berkelanjutan, betul sekali. Kalau dari kacamata Pak Gilang, tantangan terbesar saat ini, terutama untuk pariwisata Yogyakarta itu seperti apa, Pak? Tantangan terbesar khususnya di pariwisata berkelanjutan ini, makanya tadi oleh karena itu bahwa implementasinya itu memang belum merata, itu adalah pengetahuan masyarakat mengenai pariwisata berkelanjutan. Karena masih di level permukaan, dalam arti yang masyarakat banyak tahu pariwisata berkelanjutan itu hanya melindungi alam saja. Padahal mereka harus juga masyarakat berpartisipasi, memberdayakan masyarakat untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat, partisipasi masyarakat juga dilaksanakan, memelihara budaya sekaligus memelihara lingkungan tadi, sehingga konsep pariwisata berkelanjutan itu tidak hanya concern terhadap lingkungan. Lingkungan iya sangat penting, tetapi keempat pilar tersebut itu juga harus dipenuhi. Tadi ada sustainable management, sosial ekonomi, budaya, dan juga lingkungan. Berarti salah satu kata kuncinya adalah keseimbangan, Pak ya? Keseimbangan, betul sekali Mas Ari. Lingkungannya bagus, ekonomi masyarakatnya bagus, sosial budayanya juga tidak tergerus. Itu menjadi, menurut saya PR yang luar biasa, menjadi tantangan besar juga, Pak ya? Untuk bisa berkesinambungan. Apalagi kita pengennya berwisata, anak cucu kita juga harapannya bisa menikmati apa yang kita nikmati juga. Kalau tidak dijaga, jangan-jangan apa yang kita nikmati sekarang sudah tidak bisa dinikmati oleh generasi penerus gitu ya. Berarti kerjasama dari berbagai pihak harus bersama-sama tadi ya Pak ya, untuk itu semua ya Pak? Ya, kerjasama dari semua sektor ya, khususnya di pariwisata ini memang kita ada terms atau istilah yang kita kenal dengan namanya pentahelix. Jadi kolaborasi antara, kalau saya menghafalnya itu A, B, C, G, M. A itu di akademisi, D itu di bisnis, C itu di community, tadi partisipasi masyarakat, G-nya itu di government, di pemerintah, lalu juga M-nya itu di media. Jadi peran media juga sangat penting untuk mengkampanyekan sosialisasi gerakan atau konsep pariwisata yang bertanggung jawab. Contohnya adalah pariwisata berkelanjutan. Dan salah satu adalah A, akademisi. Akademisi, betul. Dari sisi akademisi, dari segi pendidikan, bagaimana dukungan dari dunia pendidikan untuk berupaya mensosialisasikan wisata berkelanjutan ini Pak? Ya. Atau ada kurikulum spesial khusus atau bagaimana Pak? Kalau dari sisi pendidikan, kalau dari sisi akademisi memang kita berperan kalau dari dari sisi pendidikan atau dari sisi akademisi atau sebagai dosen, kita kan ada program yang mewajibkan kami untuk melakukan penelitian, terus juga pengabdian kepada masyarakat dan juga pendidikan. Nah, kita sebagai pendidik, sebagai akademisi itu biasanya, kalau saya ini disclaimer saja, biasanya kalau saya itu memasukkan unsur sustainable tourism ke dalam mata kuliah yang saya ampu. Misalnya saya mengajar beberapa mata kuliah, misalnya geografi pariwisata, bahkan ada salah satu mata kuliah yang memang khusus pariwisata berkelanjutan. Di mata kuliah yang lain, dalam satu pertemuan itu saya juga masukkan, selipkan pariwisata berkelanjutan, karena memang mereka harus paham terlebih dahulu mengenai konsep pariwisata berkelanjutan seperti apa. Di sektor sebagai akademisi kita kan juga melakukan tanggung jawab di arah penelitian ya. Kita juga melakukan penelitian. Nah, peran akademisi juga sangat penting dalam memberikan melakukan penelitian yang juga berbasis data untuk penerapan pengembangan pariwisata berkelanjutan di sebuah destinasi pariwisata. Dari sisi pengabdian kepada masyarakat, itu kan kita juga berperan. Betul. Kita memiliki plus poinnya Mas Ari, sebagai akademisi kita punya human resources yang cukup banyak di belakang kita. Mahasiswa-mahasiswa ini juga bisa kita kerahkan untuk mereka juga mendapatkan portofolio bagaimana cara pengembangan destinasi pariwisata. Gitu. Sehingga dalam beberapa mata kuliah biasanya saya melibatkan mereka untuk yuk kita survei 1 hari, kita melakukan program pengabdian kepada masyarakat, kita
namanya survei dulu apa yang mereka butuhkan, mereka butuh ini, lalu kita melakukan program pengembangan, pelatihan dan juga pengabdian di sana seperti itu. Bahkan beberapa daerah wisata yang sempat saya kunjungi biasanya memang awalnya itu tanda kutip didirikan oleh mahasiswa biasanya KKN. Betul, yang sedang KKN. Sedang KKN melihat satu potensi, salah satunya ada di daerah rumah saya itu ada namanya wisata Lava Bantal. Oh, Lava Bantal. Itu kan juga awalnya ya. salah satunya adalah dengan mahasiswa yang sedang melakukan KKN, kemudian melihat potensi, kemudian mendirikan. Sampai sekarang masih eksis wisatanya, itu luar biasa. Betul ya, jadi memang peran akademisi sebagai dosen dan juga sebagai mahasiswa itu juga memiliki peran yang sangat penting. Karena masyarakat sebenarnya memiliki potensi, tapi terkadang mereka tidak sadar memiliki potensi tersebut. Pada saat kami masuk, banyak masyarakat yang bertanya, Mas, emang pariwisata di tempat kami apa? Dari kacamata akademisi, dari mahasiswa, oh banyak Pak. Bayangan masyarakat, pariwisata itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan alam saja. Padahal banyak juga yang bisa dikembangkan dari kehidupan masyarakat, budaya, sehingga potensi-potensi bahkan UMKM juga bisa sebagai salah satu atraksi ya, dengan selain menjual produk UMKM-nya, juga dilakukan workshop untuk wisatawan seperti itu. Jadi dari kacamata luar kita bisa memberikan insight bahwa destinasi mereka ternyata cukup potensial. Betul. Baik, terakhir Pak Gilang mungkin bisa disampaikan kembali kepada masyarakat, pesan kepada masyarakat agar bisa berperilaku baik tadi kaitannya untuk wisata berkelanjutan. Silakan Pak Gilang. Ya, sebenarnya ketika kita berwisata itu kita bertamu ke tempat orang. Nah, ketika kita bertamu harusnya kita juga bisa menghormati daerah yang kita kunjungi sehingga kita bisa menjadi tamu yang bertanggung jawab. Nah, dengan ada kita menjadi wisatawan dan tamu yang bertanggung jawab, tentunya kita juga bisa memelihara dan berkontribusi terhadap perkembangan pariwisata berkelanjutan ini sehingga tidak hanya dapat dinikmati oleh generasi sekarang saja, tetapi juga dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Baik, terima kasih Pak Gilang. Terima kasih Mas Ari kesempatannya. Informasi kepada kita dan selamat kembali bertugas. Ya, terima kasih. Dan itu dia tadi pemirsa Bincang Jelang Siang bersama dengan Bapak Gilang Ahmad Fauzi, SSMDS, dosen Prodi Pariwisata STMPA AMPTA Yogyakarta. Dan dengan berakhirnya Bincang Jelang Siang sekalian menutup perjumpaan kita di Jogja Jelang Siang untuk edisi kali ini. Jangan lupa saksikan terus tiap hari Senin sampai Jumat jam 10 hingga jam 11 pagi. Saya Arya Syari bersama tim yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.